Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel saya, Nanang Esa. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan informasi ya kepada kalian, terutama kepada para calon mahasiswa baru yang akan mengikuti seleksi di ujian mandiri Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, tentu kalian ingin tahu ada berapa sih program studi atau apa saja program studi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditawarkan melalui ujian mandiri atau seleksi mandiri. Karena sebagaimana diketahui, UIN Jakarta dalam penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023 ini melalui beberapa jalur masuk ya, yaitu yang pertama adalah melalui jalur SPAN PTKIN, yang kedua adalah UMPTKIN, kemudian yang ketiga adalah SMPTN, keempat adalah SBMPTN, kemudian kelima SMMPTN Barat, dan keenam adalah melalui jalur seleksi mandiri atau ujian yang diselenggarakan oleh UIN sendiri. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dan sukses ya kepada kalian yang sudah berhasil lolos mengikuti seleksi di jalur SPAN PTKIN yang pada tanggal 15 April 2002 kemarin sudah diumumkan oleh panitia pusat ya. Untuk sekedar informasi saja ya buat kalian, peserta yang diterima melalui jalur SPAN PTKIN secara total nasional itu dari 172.971 pendaftar ya, itu ada sebanyak 58.140 peserta saja yang diterima di 58 PTKIN plus Fakultas Agama Universitas Singapura Bangsa Karawang, Jawa Barat. Nah, sementara untuk yang diterima di UIN Jakarta melalui jalur SPAN PTKN ini ada sebanyak 1.038 peserta saja dari sebanyak 30.069 pendaftar. Jadi cukup besar sekali ya yang tidak diterima melalui jalur SPAN PTKN ini. Namun saya berharap ya kalian tidak perlu khawatir dan tidak perlu putus asa. Bagi yang belum dinyatakan lulus, kalian masih memiliki kesempatan untuk mengikuti beberapa jalur yang masih dibuka ya, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya melalui jalur seleksi ujian mandiri. Nah, bagi kalian yang sudah diterima di jalur SPAN PTKN, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses, dan selamat bergabung menjadi keluarga besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, teman-teman, di video kali ini, sebagaimana saya sampaikan di awal, kalian tentu ingin tahu ya, ada berapa program studi dan program studi apa saja yang ditawarkan di jalur seleksi ujian mandiri. Karena sebagaimana kalian ketahui, dari 6 jalur penerimaan mahasiswa baru itu tentu tidak semuanya ya program studi itu ditawarkan, kecuali untuk di ujian mandiri. Nah, untuk di jalur karena di dalam proses penerimaan mahasiswa baru ini program studi itu dikelompokkan menjadi dua ya, yang pertama ada yang bersifat keagamaan, kemudian yang kedua ada yang bersifat umum. Jadi ada prodi keagamaan, ada prodi umum. Nah, prodi keagamaan itu ujian seleksi secara nasional yang ditawarkan di dua jalur seleksi ya. Yang pertama adalah SPAN PTKIN atau jalur prestasi rapot, yang kedua adalah jalur ujian masuk ya, PTKIN melalui ujian tulis. Nah, program studi yang bersifat keagamaan ini jumlahnya ada 30 program studi yang ditawarkan ya, di UIN Jakarta. Sementara untuk program studi umum sebanyak 26 program studi ini ditawarkan di jalur seleksi SMPTN, SBMPTN, dan kemudian di SMMPTN Barat atau Indonesia bagian Barat. Nah, sementara untuk di jalur seleksi ujian mandiri, program studi yang ditawarkan itu sebanyak 56 program studi ya, yang baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat umum. Jadi tidak dikelompokkan ke dalam prodi keagamaan secara khusus, kemudian prodi umum secara khusus. Jadi 56 program studi itu ditawarkan di jalur seleksi ujian mandiri. Nah, teman-teman, sebetulnya secara
keseluruhan ya, UIN Jakarta itu memiliki ada sebanyak 81 program studi yang meliputi 56 program studi S1, kemudian 4 program studi pendidikan profesi, kemudian 19 program studi S2, dan yang terakhir adalah ada 2 prodi untuk program studi S3. Tapi dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan informasi mengenai program studi S1 saja ya, yang jumlahnya ada 56 program studi yang tersebar di 12 fakultas. Nah, tentu kalian ingin tahu juga ya, prodi-prodi tersebut di mana saja sih, dan prodi apa saja yang ditawarkan di jalur seleksi ujian mandiri tersebut. Nah, teman-teman, di informasi ini ya saya berharap kalian bisa memahami lebih luas lagi ya mengenai program-program studi yang ada di UIN Jakarta, sehingga kalian betul-betul ketika memilih program studi itu adalah sesuai dengan minat dan kemampuan ya, bukan asal milih atau bukan asal lulus ya. Nah, di video sebelumnya sebetulnya saya sudah menginformasikan mengenai syarat-syarat untuk bisa diterima di jalur seleksi ujian mandiri. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan informasi program studi apa saja yang ada di UIN Jakarta. Nah, yang pertama adalah program studi yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, itu jumlahnya ada sebanyak 12 program studi. Yang pertama adalah Pendidikan Agama Islam terakreditasi A, kemudian Pendidikan Bahasa Arab terakreditasi A, kemudian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini sudah terakreditasi B, kemudian Pendidikan Bahasa Inggris terakreditasi A, kemudian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terakreditasi A, Pendidikan Matematika terakreditasi B, Pendidikan Biologi terakreditasi B, kemudian Pendidikan Kimia terakreditasi B, Pendidikan Fisika terakreditasi B, kemudian Manajemen Pendidikan terakreditasi A, lalu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah terakreditasi B, dan terakhir adalah Pendidikan Islam Anak Usia Dini terakreditasi B. Itu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Lalu yang kedua, program studi yang ada di Fakultas Adab dan Humaniora, jumlahnya ada 5 program studi. Yang pertama adalah Bahasa dan Sastra Arab terakreditasi A, Sejarah dan Peradaban Islam terakreditasi A, Terjemah di sini fokus dalam penerjemahan bahasa Arab ya, itu sudah terakreditasi A. Kemudian sastra Inggris terakreditasi B, lalu ilmu perpustakaan terakreditasi A. Lalu di Fakultas Usuluddin ada sebanyak 5 program studi yang meliputi studi agama-agama terakreditasi A, kemudian akidah dan filsafat Islam terakreditasi A, ilmu Al-Quran dan tafsir terakreditasi A, ilmu hadis terakreditasi A, dan ilmu tasawuf terakreditasi A. Lalu di Fakultas Syariah dan Hukum ada sebanyak 6 program studi, yaitu perbandingan mazhab terakreditasi A, hukum keluarga terakreditasi A, kemudian ilmu hukum terakreditasi B, hukum ekonomi syariah terakreditasi A, hukum pidana Islam terakreditasi A, dan hukum tata negara terakreditasi A. Lalu di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ada sebanyak 6 program studi, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam terakreditasi A, Bimbingan Penyuluhan Islam terakreditasi A, Manajemen Dakwah terakreditasi A, Pengembangan Masyarakat Islam terakreditasi A, Kesejahteraan Sosial terakreditasi B, lalu Jurnalistik ini akreditasinya masih proses. Kemudian Fakultas Dirosat Islamiyah ini hanya 1 program studi saja, yaitu Dirosat Islamiyah ya, terakreditasi A. Lalu di Fakultas Psikologi ada 1 program studi, yaitu program studi Psikologi terakreditasi A. Kemudian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada sebanyak 5 program studi, yaitu Manajemen terakreditasi A, Akuntansi terakreditasi A, Ekonomi Pembangunan terakreditasi A, kemudian Ekonomi Syariah terakreditasi B, dan Perbankan Syariah terakreditasi B. Kemudian di Fakultas Sains dan Teknologi ada sebanyak 8 program studi, yaitu Agribisnis terakreditasi A, Teknik Informatika terakreditasi B,
sistem informasi terakreditasi A, matematika terakreditasi B, biologi terakreditasi A, kemudian kimia terakreditasi B, fisika terakreditasi B, lalu teknik pertambangan terakreditasi C. Berikutnya adalah Fakultas Ilmu Kesehatan, ada sebanyak 3 program studi, yaitu Kesehatan Masyarakat terakreditasi B, Farmasi terakreditasi B, Ilmu Keperawatan terakreditasi A. Berikutnya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada sebanyak 3 program studi, yaitu Sosiologi terakreditasi A, Ilmu Politik terakreditasi A, dan Hubungan Internasional terakreditasi A. Lalu yang terakhir, Fakultas Kedokteran hanya ada satu program studi, yaitu Pendidikan Dokter terakreditasi B. Itulah beberapa program studi yang ada di UIN Jakarta yang ditawarkan melalui seleksi ujian mandiri. Nah, kalian sekali lagi pada saat akan memilih jalur seleksi di ujian mandiri, kalian bisa memilih program-program studi tadi, tentunya sesuai dengan latar belakang jurusan kalian. Jadi sekaligus saya mengingatkan bagi kalian yang jurusan di SMA, madrasah, aliyah atau SMK dan pesantrennya adalah lulusan IPA atau jurusan IPA, maka kalian bisa memilih semua program studi yang ada di UIN Jakarta. Tapi kemudian kalau misalnya kalian latar belakang lulusannya dari sekolah SMA, MA, SMK dan pesantren ada jurusan IPS, maka tentu saja kalian tidak bisa memilih program studi yang bersifat eksakta atau program studi IPA. Nah, dengan demikian ya sekali lagi saya berharap kalian memilih program studi memang betul sesuai dengan pilihan, ya, sesuai dengan minat dan kemampuan, ya. Karena jika hal itu tidak kalian tentukan ya dari awal ketika kalian memilih program studi, kan ini dikhawatirkan begitu kalian lulus sementara kalian tidak meminati jurusan tersebut, kalian akan mengalami kendala di saat mengikuti kuliahan. Barangkali itu saja informasi yang dapat saya sampaikan mengenai program studi yang ditawarkan di jalur seleksi ujian mandiri. Dan sekali lagi saya juga mengingatkan kepada kalian bahwa untuk seleksi ujian mandiri ini akan mulai dibuka pada tanggal 3 Mei sampai dengan 4 Juli tahun 2022. Tentu kalian harus sudah siap-siap dari sekarang pilihan program studi mana yang akan kalian tentukan nanti. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.